Subhanallah dari Bapak Supiri ikan sampun karek panyaruwe. Mugi-mugi kita dados meja menika saged ngurungaken kasil kang tigan istri. Sarujuk apa boten Bapak? Adicara salajengipun di menika aksi nyata diskriminasi budaya positif ingkang dipun andharaken dening Bapak Hanif Lukman Hakim SPD lan Bapak Adi Setiawan SPD. Wekdal kula semanggaken. Ya, matur nuwun Pak. Mohon waktunya ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Lebak Barat, Bapak Supiri SPD. Yang saya hormati Bapak WKS 1 Bidang Kurikulum, Pak Suri Adiwibowo SPD MPD. Yang saya hormati WKS 2 Bidang Kesiswaan, Pak Adi Setiawan SPD. Dan juga sekaligus rekan TGP di Angkatan 9. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru semuanya yang berkenan hadir pada siang hari ini di acara rapat kinerja sekaligus meneruskan tentang diseminasi budaya positif yang akan kami paparkan kami berdua seperti itu. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang setia hingga akhir hayat nanti. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya berdiri di depan ini bukan berniat menggurui, bukan juga merasa paling pandai, tapi ini merupakan sebuah sharing saja, sharing dan caring antara kita sebagai pendidik seperti itu. Kenapa ada acara seperti ini Bapak Ibu semuanya? Karena kami berdua, saya dan Pak Andi itu sedang dalam progres pendidikan guru penggerak Angkatan 9, di mana setiap pertemuannya itu membahas tentang berbagai modul, ya. Berbagai modul. Untuk modul yang pertama itu ada sekitar 4 modul, jadi 1.1 sampai 1.4, ya. Dan kemarin sudah istilahnya terakhir untuk modul 1 seperti itu. Jadi 1.4 ini adalah modul terakhir di modul pertama mengenai teori atau modul tentang budaya positif seperti itu. Nah, karena sudah terakhir pembahasan, akhirnya ya, dibuatlah sebuah aksi nyata. Salah satunya adalah kita sharing ke Bapak Ibu guru dengan diseminasi ini seperti itu sedikit latar belakangnya. Oke, mohon di next foto. Jadi untuk budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah mendengar, karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah banyak mengikuti pelatihan, baik itu di PMN, platform Merdeka Mengajar, ataupun
di pelatihan kurikulum merdeka lainnya. Saya pokoknya untuk budaya positif ya kita ini apa ya, membuka lagi mungkin ingatan Bapak Ibu semua. Jadi untuk budaya positif Bapak Ibu, ini untuk konsepnya di modul 1.4 ada sekitar 8 subbab mengenai budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kami berdua akan arwah istilahnya, arwah untuk menjelaskan dari konsep budaya positif ini. Yang pertama nanti saya terlebih dahulu dari keempat konsep yang di atas, mulai dari paradigma budaya positif sampai kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Semoga Bapak Ibu guru masih berkenan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mengenai paradigma pembelajaran paradigma baru. Sudah pernah mendengar sebelumnya Bapak Ibu? Sudah. Apa kira-kira? Tadi. Pasti kita kan sudah memakai kurikulum merdeka ya. Dan dari istilah-istilah di kurikulum merdeka IKM yang kita kenal, itu ada sebuah istilah mengenai pembelajaran paradigma baru di situ. Kenapa seperti itu ya? Mungkin pembelajaran klasikal ya, yang sering kita temui mungkin di kelas kita atau bagaimana. Nah itu tujuannya mungkin dari Mas Menteri adalah sedikit demi sedikit akan dihilangkan dan menjadi sebuah paradigma pembelajaran paradigma baru, seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu sedikit dibahas oleh Pak Suryo dan Pak pengawas mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi seperti itu, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa elemen profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Masih. Oh masih. Ada berapa elemen? Kira-kira? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir. Tujuan akhir kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja ke-6 elemennya? Wah, bagus sekali. Berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian adalah kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Seperti yang sudah beberapa minggu yang lalu kita sempat membahas visi misi dari Bapak Ibu semuanya yang
berkaitan dengan visi misi sekolah seperti itu. Nah, inilah tujuan akhirnya, Bapak Ibu. Tujuannya adalah profil belajar Pancasila dengan ke-6 elemennya. Kurang lebih seperti itu mengenai paradigma baru. Selanjutnya, Bapak Ibu, di modul 1.4 mengenai budaya positif itu ada namanya teori kontrol. Mungkin sekarang ya yang kita pahami kontrol itu perbuatan yang gimana? Sering mengatur seperti itu ya. Pokoknya bisa menguasai siapa seseorang, mengontrol. Mengendali air, mengendali api, mengendali udara. Apaan? Nah, itu mungkin kontrol yang biasa kita kenal ya. Jadi pokoknya mengontrol seseorang, bisa memerintahnya dengan otoriter atau bagaimana. Pokoknya otoriter mungkin ya pas yang pas seperti itu. Tetapi ternyata itu sebuah miskonsepsi. Ternyata mengontrol itu sebenarnya bukan seperti itu. Ini menurut teori siapa ya? Dan siapa depannya itu? Nah, seperti itu. Jadi ada konsepsi mengenai teori kontrol yang dimana diilustrasikan guru sering mengontrol murid. Ini murid harus patuh kepada gurunya. Seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pokoknya dikritik terus, kritik ya, dan membuat si siswa atau murid ini merasa bersalah, itu membuat penguatan karakter. Ini adalah sebuah miskonsepsi. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini ternyata apa ya? Penguatan positif, kebanyakan penguatan positif itu malah kurang efektif gitu, Bapak Ibu. Ya terlalu ngalem, terlalu, kamu bagus sekali, dapat penghargaan. Terus pokoknya positif terus gitu ya. Nah, terlalu positif ternyata kurang efektif juga. Kemudian diilustrasikan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kira-kira Bapak Ibu atau kita semua sering memaksa siswa atau tidak? Kadang-kadang ya, situs apa? Situasional biasanya. Kondisional. Ya. Biasanya kalau ini tugasmu mana? 3 hari 4 hari 1 minggu tanpa respon ya. Kalau sudah seperti itu akan mungkin sedikit paksaan dan berbagai jurus kita semua yang keluarkan seperti itu. Nah ini mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah selanjutnya ternyata dari miskonsepsi teori kontrol tadi itu ada sebuah perubahan paradigma ya. Di mana untuk teori kontrol menurut aku Pak Surya ingat loh di siapa itu ya. Ternyata teori kontrol itu kita lihat bersama Bapak Ibu. Kita lihat. Untuk stimulus atau respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita adalah sama. Tapi untuk teori kontrolnya kita berbeda
untuk kebutuhannya atau kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya ternyata adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada sedikit perbedaan point of view ya. Yang keempat ada perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya adalah hanya saya atau Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kontrol itu pusatnya ada di dalam diri kita sendiri. Yang berapa ini ya, selanjutnya saja. Perasaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya ketika kita membujuk dan bujukannya tidak ampuh, bujukannya tidak ampuh, ya, itu akan muncul sebuah sedikit paksaan. Ternyata di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya kita berpikir win-win solution atau menang-menang ya. Jadi mengenai teori kontrol ini ternyata seperti ini. Jadi kan miskonsepsinya bahwa semuanya harus dikontrol, ilustrasi kan kita bisa memaksa, kita bisa mengontrol murid. Pokoknya kalau salah ya dibuat murid merasa bersalah dan sebagainya. Ternyata di teori kontrolnya itu mungkin lebih sedikit bijak ini dan berpusat pada diri sendiri. Seperti itu. Next nih. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin kita sering ya, mengatakan kamu ini terlambat, tidak pernah disiplin ya, seperti saya. Nah, kira-kira disiplin apa Bapak Ibu? Disiplin apa? Disiplin. Orang yang selalu tepat. Oke, orang yang selalu tepat. On time. Oh, luar biasa. Ada role model di sini ya. Selalu on time dan tepat. On time di dapur 7 lewat. On time di 7 lewat seperti itu ya. Oh iya. stabil. Stabil. Sama. Oke. Jadi kita sedikit membahas atau berdiskusi mengenai disiplin. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Jadi dari disiplinnya, untuk arti disiplinnya itu adalah sebuah kata dari disiplin yaitu belajar mengenai nilai-nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri. Kemudian untuk disiplin positifnya itu ternyata adalah gambarannya sebuah cara untuk menerapkan
menerapkan disiplin dalam diri secara berkesinambungan atau kontinuitas. Seperti itu mengenai disiplin positif. Kemudian inti dari disiplin positif di sini adalah sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kita sebagai pendidik mungkin siswa pemudi kita ya kita kenal ya, disiplinnya sudah luar biasa seperti itu. Kalau tidak diingatkan mungkin ya, tidak diingatkan berkali-kali ya, mungkin tidak akan atau jarang untuk dilakukan atau bagaimana. Nah, di disiplin positif ini itu tujuannya adalah membentuk motivasi intrinsik dari dalam diri murid supaya secara sadar itu bisa disiplin seutuhnya. Seperti itu. Dia mengenai disiplin. Disiplin positif. Disiplina. Selanjutnya tadi ada kata-kata kebajikan di tujuan akhir disiplin positif ya sebagai pendidik. Kita selanjutnya adalah membahas mengenai apa saja nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa? Pokok Sarif. Salam kebajikan. Itu salam di mana ya? Apa ya? Salam kebajikan. Oh iya. Sebuah salah ini. Ya, oke, bagus sekali Pak Hendri. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini nilai universal tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang apapun. Kemudian untuk contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi itu yang pertama ada tadi profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai mandiri dan bernalar kritis. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Sangat positif semua. Ya. Kemudian ada apa ini? Ibu Primary Years Program IYP. Ini kurang tahu dari mana. Ya. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Itu bukan UHF, Pak. Kalau UHF apa? Antena. Masih ada bukan? Masih. Loh, sekarang kan pakai box itu. Kolaborasi. Oke, kolaborasi. UHF dan box TV. Apa sih? Nah, stop, set-top box. Nah, set-top box. Oke. Tapi di sini adalah IHF, Indonesia Heritage Foundation. Nah, seperti ini untuk nilai-nilai kebajikan. Di nilai yang ditanamkan mungkin ya sebagai tujuan tadi disiplin positif akan memunculkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah disiplin positif, nilai kebajikan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan berarti apa? Hal yang harus dipenuhi, ya, wajib. Nah, ini kita bergerak, ya, kita hidup mungkin, ya. Kita apa? Berkegiatan. Kita bergerak saja, kita bergerak pastinya untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Nah, kita sebagai manusia, ya, ternyata ada sebuah kebutuhan dasarnya untuk melatar belakangi kita melakukan sesuatu. Gitu. Pokoknya kita melakukan sesuatu pasti ada latar belakangnya. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia ini. Di sini disebutkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada apa saja? Kita coba tahu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, penguasaan. Kira-kira sebuah kebutuhan dasar apa tidak penguasaan? Ya, punya kewenangan atas diri kita sendiri, ya. Kontrol diri, penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa ini diterima. Ternyata itu sebuah kebutuhan dasar, ya. Kasih sayang, dan rasa diterima. Saya ini ternyata sebuah kebutuhan dasar juga, ya. Tidak berasa. Tapi bisa dirasakan. Seperti itu loh, Bapak. Kasih sayang dan rasa yang diterima itu juga sebuah kebutuhan dasar, ya. Pastilah kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari orang lain, ya. Apalagi pasangan masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah bertahan hidup. Otomatis, ya, kita mempunyai kebutuhan dasar hidup bertahan hidup. Kita makan, kita minum, kita membangun rumah saja, papan, ya, papan. Nah, itu juga bisa untuk bertahan hidup. Seperti itu kan, itu juga sebuah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan. Nah, kita hidup ternyata butuh kesenangan, ya. Nah, senang-senang terus ini, pokoknya kalau saya pribadi mungkin posisinya, di kesenangan ini diutamakan masih. Ternyata butuh kesenangan. Murid pun seperti itu, ya, karena kita semua adalah manusia sebenarnya. Jadi butuh sebuah kesenangan. Kalau apa-apa ditekan terus apa-apa disemuti atau bagaimana, ya, aneh apa kan? Kadang kita butuh hiburan, mungkin bisa mabar bersama, Pak Hilman, jadi ya, membuat tim sendiri, ya, walaupun kalahan, ya, itu juga sebuah kesenangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah kebebasan hidup. Kebebasan di sini bukan bebas-bebasnya, tapi apa? Nah, bebas tapi bertanggung jawab. Bebas, bebas, oke. Ada lagunya, Bu. Oh, berikut. Oh, bebas. Nah, itu.
sampai ada sebuah ngerti mengenai kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, dimana pastinya kita semua harus memenuhinya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi atau dorongan kita melakukan sesuatu. Nah, di motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita mungkin dragon ya. Saya pikir kalau PBK-nya ya kalau jam 4 jam ke atas juga targetir ya. Apalagi masih di tengah bulan. Nah, untuk menghindari hukuman itu biasanya kita termotivasi ya, untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nih, ingin dapat imbalan, ingin dapat penghargaan, itu juga menjadi sebuah dorongan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah yang paling tujuan akhirnya, paling idealnya. Ini mengenai motivasi perilaku manusia. Ternyata ada teorinya. Masih saya gitu? Oh. Jadi, ada teorinya loh. Teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tadi, yang pertama itu ternyata adalah sebuah motivasi eksternal. Di mana motivasi eksternal adalah pengaruh dari luar diri kita. Yang kedua juga motivasi eksternal. Jadi ada hukuman, yang kedua ada penghargaan. Aku hukuman, aku dihukum gitu. Yang kedua penghargaan, pengen dapat sebuah penghargaan. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Untuk yang ketiga, nah ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal. Di mana motivasi itu adalah berasal dari dalam diri masing-masing. Seperti itu. Kira-kira kalau menumbuhkan seperti itu, PR kita banyak banget, Bapak Ibu. Banyak ya. Nah, garis finishnya apa? Maunya berkesinambungan terus. Ya, semoga kita diberi sabaran untuk mencapai ini. Ini bawa next. Wah, di sini ada bapak kita. Ada Dr. Suwarji Suryatni. Langsung aja Pak Budian. Raden Suwarji Suryatni, atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, arti sebuah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak terlepas dari kita. Pokoknya ketika ada sesuatu apapun itu langsung tergerak sendiri, merdeka tanpa kopiah atau bagaimana. Dan ternyata orang yang paling disiplin itu malah justru orang yang paling merdeka. Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Karena terbebas dari suatu masalah. Terbebas dari suatu masalah. Oh. Oke, ya. Disiplin, terbebas dari suatu masalah. Datang tepat, pulang. Nah, benar sekali. Sistem
betul. Sawit. Ada aturan apapun di Sawit, Ada aturan apapun karena tetap. Nah, itu ternyata orang yang disiplin adalah orang yang paling berbeda. Nah, pokoknya ada aturan apapun bebas, pokoknya sudah biasa, ya. Karena sering menerapkan ya budaya disiplin. dan disertai rasa tanggung jawab. Oke, benar sekali. Disertai rasa tanggung jawab. Ini, jadi entah itu maksudnya jam 7, apa begitu, yo. Pulangnya setengah 4 chill ya. Pulang 30 jam, digas, oh ya. Itu borongan. Nah, ternyata seperti itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah memiliki disiplin diri ya. Karena saya masih belajar jadi merasa terkejut sendiri. Ini Bapak. Jadi selanjutnya ada perbedaan hukum dan penghargaan. Otomatis Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, bagaimana itu hukuman, kemudian apa itu penghargaan, seperti ini. Nah, ternyata ada seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ternyata kebanyakan penghargaan itu malah menjadi bumerang tersendiri. Dimana ketika dihukum penghargaan di sini akan ada 3 kondisi. Ada menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena pengennya dapat penghargaan, makanya ya kualitas dirinya mungkin jadi turun, atau mungkin sudah banyak mendapat penghargaan, jadi tidak mau berkembang lagi. Nah, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas dan motivasi dalam diri. Sisanya bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu, kita untuk menerapkan budaya positif pasti sering berputar dari hukuman dan konsekuensi di sini. Ketika ada yang melanggar peraturan sekolah atau disiplin, biasanya kita menegurnya dengan sebuah hukuman. Di sini sedikit penjelasan mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata itu berbeda, Bapak Ibu. Untuk hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya apa? Ketika mungkin ada seorang siswa yang menumpahkan botol milik siswa lain, ya. Airnya tumpah. Nah, itu ketika mendapatkan sebuah hukuman, ya, itu kan merasa bagaimana? Mungkin, ini sudah kamu salah ini menumpahkan botol air saya atau bagaimana? Pokoknya dihukum dan sebagainya, gitu ya. Lapor BK dan dihukum oleh guru BK. Misal. Dihukumnya mungkin silahkan lari di lapangan atau silahkan push up. Punya tanganmu sampai merasa bersalah, gitu.
Nah ini sebuah hukuman, ya sedikit menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, ya itu memang harus terjadi. Misal fotonya tumpah, yang menumpahkan itu harus mengganti air minumnya dengan botol baru atau jadi tanpa ada sebuah hukuman. Ini ada konsekuensinya, mengganti botol minum baru atau belikan air aqua. Kemudian ada anak sakit, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan dari hukuman. Jadi kebanyakan hukum ternyata benci ya. Jadi malah benci disiplin. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, dari perbedaan ini, ya mungkin kita semua ini mencoba sedikit mengganti dari hukuman menjadi konsekuensi. Nah, ini terakhir sebelum dilanjutkan Pak Andi, teori kabeh pokoknya ya. Ada konsekuensi hukuman dan restitusi. Tadi kita tahu hukuman ya, pokoknya yang memberatkan fisik anak dan tidak pas dengan kesalahannya. Misal terlambat, sekolahnya apa? Lari ya, mingkurunan terus belum maning, itu kan menguras fisik. Kalau konsekuensi, ya berarti apa? Mungkin mendapatkan sebuah binaan ya. Pokoknya konsekuensi itu terlambat ya. Pokoknya harus mendengarkan seluruh pembinaan dari guru piket seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada restitusi. Ini restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Andi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk saya hanya sampai di sini saja untuk sedikit memaparkan diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi dari paradigma baru sampai tadi terakhir hukuman dan konsekuensi. Itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang masih setia di ruangan ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Pak Andi Setiawan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Belum salam ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dening Bapak Andi ingkang sampun mari duduk datang kita sedaya nggih Bapak nggih. Mugi-mugi sil wiganti kang saged mupana dhateng kita sedaya. Adicara salajengipun nggih menika materi kang saged dipun andharaken utawi badhe dipun rembat dening Bapak Andi Setiawan SPD. Wekdal terus mangga. Tes 1 2 3. Ini maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kita hormati, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Babaran, Bapak Sopin SPD, Bapak Suryo Adi Wibowo SPD NPB selaku WKS 1 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri 1 Babaran yang
berbahagia. Pertama yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah pada kesempatan hari ini setengah 12 di ruang guru ini kita bisa bermuajahah, bisa dalam satu forum, yakni dalam forum asli nyata kami berdua, Pak Anif dan saya pribadi, terkait dengan budaya positif culture yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Tidak lain dan tidak bukan, di sini kami memenuhi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, yakni al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kami di sini mencoba untuk mempertularkan, mensosialisasikan, mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan telah kami lakukan untuk mungkin bisa menginspirasi dan menyemangati kita semuanya dalam melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang educator atau pendidik ya, di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kerabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya? Nah, kita sapa satu persatu. Ibu Mimin masih oke, semangat? Oke. Ibu Wahyu, Ibu Santi, mana semangatnya? Waduh, menghadap sini dong. Menghadap sini dong. Nah, Ibu ya. Ibu Diana masih oke Bu ya? Oke, masih membara ya, Pak Tri dan sebagainya. Pak Dalil masih balap modifikasi. Ya, jawab kita akan cerita lagi dan itu sepertinya untuk makan siangnya sudah siap ya. Semangat. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang kami cintai, tadi telah banyak dipaparkan oleh rekan saya Pak Anif Lukman Hakim yang kaitannya dengan budaya positif ya, sampai dengan tadi teori hukuman dan konsekuensi ya. Untuk paparan saya ini adalah kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, dalam keseharian kita menangani anak, menangani siswa, tentunya banyak lika-liku Baik Bapak Ibu, kita ulangi bahwasanya dalam menghadapi anak-anak kita ada yang pantang ya, ada yang sesuai dengan tatib yang telah kita buat ya, ada yang suka balelo, ada yang mungkin suka terlambat, dan masih banyak lagi ragam kasus pada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, dalam aksi nyata ini kami mencoba untuk menyampaikan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap anak-anak kita. Mungkin beberapa di antara kita yang ada yang suka istilahnya menghukum, oke, terlambat langsung disuruh push up atau lari keliling lapangan beberapa kali ya.
atau bahkan mungkin bersihkan toilet, atau mungkin ngepel dan lain sebagainya, yang mungkin sifat kita adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, ya. Ada juga yang suka mungkin dengan persuasi, membujuk, ya, dan memberikan solusi yang terbaik, yang win-win solution untuk bersama, ya. Jadi tidak suka menghukum, atau mungkin ada yang suka bertindak sebagai teman, ya. Jadi antara kita sebagai guru dengan siswa ini posisinya sama, seimbang sebagai teman, ya. Ada rasa empati, ada rasa simpati dan sebagainya, ya. Moga Bapak kita bisa lihat kira-kira posisi kita itu ada di mana. Ya. Jadi posisi kontrol kita itu, ya, pertama ada yang sebagai penghukum, ya, sukanya memberikan punishment, ya, dihukum, ya, karena tidak mau berpikir panjang. Pokoknya salah hukum, ya. Tapi apa itu baik? Ya, nanti kita lihat ada 5 posisi kontrol kita, ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi untuk pemantau ini sifatnya mengingatkan kembali terhadap kebijakan atau tatib yang telah disepakati bersama, atau ingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita sebaiknya persuasif, memberikan rujukan, memberikan opsi-opsi atau alternatif perbaikan. Jadi anak tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, tetapi anak itu sendiri yang akan mencari solusi terbaik. Jadi itu. Jadi posisi dari kita masing-masing, silakan monggo panjenengan bisa kersani apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau baru sekali pada bagian teman, okay. Jadi tidak begitu menyalahkan. Kemudian atau sebagai pemantau, mengingatkan kembali kepada tatib atau aturan yang ada, atau kita sebagai manajer, monggo panjenengan bisa evaluasi diri, okay. Tapi di sini Bapak Ibu, yang disarankan yang terbaik adalah pada tingkatan sebagai manajer, ya. Artinya anak itu kita ajak komunikasi, kita gali permasalahannya apa, motivasinya apa, kok sampai terlambat itu. Oh ternyata tidur malam itu jam 2 karena main game. Dan itu tadi telah saya temui, saya periksa. Salah satu anak yang baru tadi itu ternyata kelas 12 dari SM itu jam berapa semalam? Jam 2 Pak. Jam 2 karena main game, ya. Dan karena ketahuan mungkin karena untuk kebutuhan dasar manusia itu untuk cari kesenangan, ya. Sampai jam 2 malam, ya. Mungkin Bapak Ibu juga kadang yang sampai seperti itu jam 2, jam 3, mungkin dengan dinamika kesenangan masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu, yang kita sarankan adalah pada bagian manajer memanage sehingga anak itu tidak merasa terbebani, tidak merasa bersalah. It's okay, no problem, tapi tidak diulangi dan berupaya untuk memperbaiki diri ke depan, ya. Jadi tidak merasa terhukum. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu bisa bersani. Ada beberapa pernyataan, ya. Pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum apa pembuat bersalah? Membuat rasa bersalah. Nanti kita cek, ya. Ada kuncinya. Kemudian berikutnya, kamu tidak benar, tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Ini jelas oleh penghukum, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu.
sebagai kemarin. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pegawai, teman, pemantau mungkin ya, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini mungkin sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Jadi kata-kata ini mari coba kita cek bersama ya. Ya, ini kalimat pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah ya. Akhirnya bisa jadi minder, down dan lain sebagainya. Yang kedua ini sebagai penghukum, kamu tidak pernah atau tidak menentukan negasi ya, negatif ya, jelas menghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, jelas sebagai teman ya, berempati atau simpati. Kemudian yang keempat, berikan stiker bintang itu sebagai pemantau ya. Kemudian menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi menstimulus untuk bisa mencari solusi sendiri, ini sebagai manajer ya, atau dari win-win solution. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Dapat gitu. Mereka yang dapat telatan, kelabnya talbok gitu dan sebagainya. Nah, ini kita mungkin sebagai penghukum. Nah, dari itu Bapak Ibu ya, yang paling sesuai, yang paling bijak, paling wise ya, ini adalah posisi kita sebagai manajer tertarik ya. Terus apapun yang terjadi pada kita tetap memberikan upaya perbaikan secara persuasif dan mencari jalan yang terbaik dari anak itu sendiri. Nah, kita coba lihat apa namanya penjelasan lebih jelas lagi tentang proses kontrol itu. Isma 10 menitan. Mari kita saksikan kasus Nahel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Karena sebagai penghukum Bapak Ibu untuk kita besar. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah garis kecil terlambat, misalnya. masih berani jawab pula. Orang jam tok. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi kenapa? Nah, ini dengan nada yang tinggi ya, Selesai itu sendiri apa ya? langsung berikan hukuman untuk keliling lapangan basket ya. Ini nadanya tinggi ya, seperti orang emosi gitu ya. Ini sebagai penghukum sebetulnya. Naik ke menu. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi. Ngoper. Insya Allah tidak ada lagi. Pas kan kita. Pas muter video. Hukum biasanya berbicara dengan nada ringan, menghati, Oke sih. menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak Sehingga ini berkata, sih. dampak yang terjadi Gaya pada media guru ini. ketika guru berada pada posisi pemimpin Oh iya. adalah murid cenderung akan Masih ngerti apa? memberontak, Disfungsi bahkan sekarang ini akan cap. Oke gue. Jadi kalau kita menerapkan formula sebagai penghukum, itu anak kita sampai
mungkin mereka sudah lulus, bahkan kalian sudah berpakat terngiang-ngiang, dulu pernah dihukum gitu. Ya. Beda lagi kalau push up-nya memang pada olahraga tidak masalah nih. Tapi kalau push up-nya sebagai hukuman, itu pasti akan diingat sepanjang zaman. Gitu. Nah, itu untuk ke depan Pak Andi sebagai koordinator untuk sebagai kuasa untuk bisa tidak melakukan hukuman yang itu ya, yang Apa? betul sih. Emang kesadaran mental kedua apa? Contoh Isinya konflik kan nggak sih? apa? Isinya konflik kan nggak sih? Konflik apa? Oh, konflik. Nggak boleh gaul. Perang dingin. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Ini biasa dari workshop ya. Kamu Kamu ya senang emosinya. saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang membawa kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Membina kau lah. Mana ini? Wali kelas banget ini. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu membawa kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu lagi Nak ya. Ini sih lebih baik dari hukum ya, membuat apa Bisa salah. jantungan kalau ibu Berjangkungan. Kondisi wali kelas di sini. Kalah posisi ya. Posisi Jantung pembuat. kan. Yang ketiga, sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, Berikutnya, yang keempat, sebagai pemantau. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita? Nah, kita dengan peraturan nih. Kita harus masuk sekolah, Nak. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir sebagai manajer ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Nah, ini paling baik ya. Saya terlambat. Paling Iya, baik. sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, selalu pasal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan membaca alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kita video tentang topic kontrol tertentu. Harapannya untuk semuanya ini sudah berubah mulai dari penghukum, ditingkatkan sebagai pembuat salah, ditingkatkan lagi sebagai teman, kemudian tingkatkan lagi sebagai pemantau, dan kalau bisa kita sebagai seorang manajer. Artinya tadi bersama-sama kita cari solusi yang baik. Jadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terbeban. Jadi muncul dari faktor intrinsik anak sendiri. Jadi bisa memperbaiki. Bapak Ibu, yang kita alami selama ini, anak-anak kita di atas jam 7 itu masih banyak yang terlambat. Terlambat lagi. Ini yang keberapa nak? Yang ketiga. Ini yang keberapa? Sampai itu 4 udah sering terlambat. Nah, ini kita belum sampai menyentuh pada kesadaran. Jadi baru mengingatkan, baru sebagai pemantau, belum sampai pada tingkat manajer. Insya Allah kalau kita ketemu anak yang seperti itu, kita sampai pada bagian memanage anak, insya Allah sadar mereka akan tumbuh dan mereka tidak akan terlambat lagi. Dan inputnya mungkin butuh waktu yang tidak pendek, yang cukup lama. Jadi butuh kerjasama semua pihak, ya Pak Andri, laku koordinator STP2K untuk bisa memantau kembali apabila yang bertugas untuk bisa menghandle dengan baik ya. Jadi kita harus manajer sebagai seorang manajer. Bapak Ibu, selanjutnya skip ya, langsung pada bagian dibahaskan oleh Pak Adi. Iya, berikutnya adalah pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Alasannya apa? Kok harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu muncul dari hal-hal yang sifatnya kebajikan universal, seperti tanggung jawab, tertib, bersih, ya, dan jujur, berlaku yang sopan dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan istilah peraturan, tapi lebih pada keyakinan kelas. Ya. Bisa kita perhatikan di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah karena ini ada aturan, nanti ada sidak, ada pak polisi, ada polisi, atau ada faktor lain? Ya, kalau kita pantau dari keyakinan ini, itu muncul karena kita ingin selamat, kebutuhan kita untuk selamat, bukan apa-apa. Ya, kenapa kita harus datang lebih awal sebelum jam 7? Itu kita dengan dasar keyakinan untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau panjenengan ingin menghargai diri sendiri, ya berangkat lebih awal. Karena ketika sudah jam 7 lebih, disiapkan anak yang terlambat, kemudian juga
panjenengan baru nyusul itu juga dengan tidak menghargai diri sendiri. Oleh itu depan harapan kita semuanya, panjenengan kita sebagai pendidik ya kerjasama kolaborasi untuk bisa mengolah anak menjadi anak yang berprofil kejar Pancasila untuk masa depan mereka. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak? Ini juga kita kembalikan dari keyakinan bahwa sehat itu adalah kebutuhan kita, bukan karena aturan. Jadi sehat lebih pada kebutuhan kita sendiri. Jadi itu keyakinannya seperti itu. Berikutnya dari keyakinan kelas yang telah kita bentuk, kita sampaikan pada anak, ini kemudian akan muncul diwujudkan dalam peraturan kelas, akan menjadi lingkungan yang positif dan yang terakhir bisa menjadi budaya positif. Jadi skupnya seperti itu. Yang paling dalam adalah keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, lingkungan yang positif, dan terakhir adalah muncul budaya positif di sekolah kita. Ini untuk budaya positif ini tidak kerja secara parsial, kerja secara kolaboratif. Kemudian mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Contoh, kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya, keyakinannya itu apa? Bentuk rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu apa keyakinannya? Menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, apa yang kita yakinkan, apa yang kita pedomani adalah menghormati orang lain dan juga kita berkomitmen. Selalu yang paling bawah, jangan berlari di atas, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya apa? Keyakinan yang kita berikan adalah untuk keselamatan dan juga keamanan kita. Bapak Ibu, berikutnya ini yang pernah kita atau saya sampaikan di kelas. Jadi dengan menggunakan kertas sticky note, yaitu mereka tulis di sticky note masing-masing. Kemudian kalau sudah dituliskan dengan jelas, diucapkan, disampaikan, kemudian kita coba tempel, kita simulasikan tempel di whiteboard ya. Seperti yang lain nanti bisa ditempelkan di di bagian tembok atau dinding kelas masing-masing gitu ya, untuk dijadikan sebagai bukti fisik adanya keyakinan kelas. Itu mengenai keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah upaya untuk mengembalikan anak pada posisi semula agar mereka kembali ke kelompoknya, ke kelasnya dengan kondisi lebih baik dan juga karakter yang lebih kuat. Itu restitusi ya. Atau bahasa lainnya untuk restitusi itu mungkin bisa disamakan dengan kegiatan konseling kalau kita restitusi. Ciri-cirinya antara lain, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mengambil pelajaran dari kesalahan, memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru atau guru BK. Lebih pada opsi tawaran, bukan paksa memaksa. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi kenapa terlambat, itu kita evaluasi, kita observasi alasan apa yang mereka miliki. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu melakukan kesalahan, tindak kesalahan itu pasti ada dalilnya, ada motivasinya. Kenapa terlambat? Masih ada sesuatu yang tidak beres. Itu kita gali sampai sana. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi istilahnya memperbaiki diri ya, itu cara yang paling baik. Atau istilahnya faktor dari intrinsik. Fokus pada karakter bukan tindakan.
saya angkat melirik ya. Kemudian fokus pada solusi atau solutif gitu ya, bahasanya itu solutif. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Artinya ketika mereka sudah masuk kelas itu sudah dalam keadaan tanpa beban lagi, sudah lega, sama-sama enak ya, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, kemudian kaitannya dengan restitusi, ini ada segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita ambil bila mana mendapati anak kita melakukan kesalahan atau bukan yang salah, ya, itu ada setidaknya 3 langkah. Langkah yang pertama kita dengan kasihkan nih. Nah, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak jangan istilahnya disalah-salahkan, jangan, tetapi kita coba untuk stabilkan identitas mereka. Terlambat itu yaitu manusiawi, tapi kalau insidental bukan dari kebiasaan. Jadi kita netralkan proses mereka, ya. Berbuat salah itu ya itu manusiawi atau lumrah, ya. Jadi kita kembalikan pada posisi netral. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi keputusan atau tindakan yang salah. Tentunya setiap anak yang salah itu punya motivasi atau alasan tertentu, punya basic reasons yang membuat mereka terlambat atau berbuat salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita kembalikan menjadi normal, ya tentang beban lagi, kita tanya penyebabnya apa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar, yang tidak dipatuhi, ya? Apakah rasa tanggung jawab, apakah rasa disiplin dan sebagainya. Jadi dengan 3 langkah ini, ya, insya Allah kita bisa menstabilkan kondisi anak yang tadinya salah, bisa normal, bisa memperbaiki, dan bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan tanpa beban. Okay? Ya, berikutnya ini bagian untuk menstabilkan identitas. Okay? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa, apa-apa, ya. Tak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian Bapak atau Ibu juga dulu pernah salah, sama seperti kamu juga pernah terlambat, bahkan sering, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Berikutnya kita validasi kebutuhan mereka. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya, ya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi ya, kita validasi, kita cari basic reasonnya itu apa, masalah pokoknya itu apa. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi memberikan pada nilai dan keyakinan yang telah kita buat, termasuk nilai universal apa yang telah kita sepakati, nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika anak itu bersalah, seyogianya tidak kita adili, ya, tidak kita buat mereka bersalah, ya, dan tidak kita permalukan di depan umum. Kadang mungkin di dalam kelas langsung kita panggil di depan kelas, ya, dihukum dan sebagainya. Nah, ini perlu kita rubah. Jadi kita ada institusi mereka, kita berikan mereka dengan memanggil secara khusus, ya, mungkin di ruang BK, di ruang siswaan dan sebagainya. Jadi tidak mempermalukan di depan umum. Sampai pada akhirnya
mereka itu bisa memperbaiki dirinya. Nah, Bapak Ibu, saya membuat simulasi pendek tentang kaitannya dengan video restitusi ini ya. Ada dua kasus. Yang pertama, kasus yang saya ambil sampel aja ya. Itu karena seorang cewek atau perempuan bukannya pakai lipstick seperti ibu-ibunya ya. Nah, ini coba kita simulasikan seperti ini, apakah mungkin sesuai atau tidak, nanti kita coba kami bersama. Tuh, katanya cewek. Di sini. Suaranya biar mohon izin tapi ini memang berat, maaf ya timbang tidak itu. Kesalahan saya itu mengenakan lipstick saat pembelajaran. Yang perlu kami tanyakan, apakah dasar atau alasan sebagai yang suka memakai lipstick di sekolah yang suka itu maksudnya Jadi kita panggil secara khusus ya, tidak diperlihatkan, tidak dipertontonkan dengan yang lain ya. Kita panggil, kita normalkan kondisinya, kita gali alasannya, dan kita berikan, kita diskusi bareng ya, diskusi bareng untuk memecahkan atau mencari solusi tadi itu ya. Jadi ini restitusi itu. Pakai mesin. Malah ini ya.
Wah, wah. Ya, ini Nah, ini dia. sebentar ya. Baik, sekarang Mbak Rizka, apakah masnya yang pernah kita capai, yang pernah kita buat sama? Bahwasanya kita kan masih seorang pelajar, jadi tidak diperkenankan untuk memakai listrik. Apalagi karena itu dianggap bahwa kan memberikan gambar yang tidak memerlukan perhatian satu seni, ya, tidak ada menimbulkan progres pasti dari kelas dari pelajaran itu bisa melakukan sekarang ada isu akan ada yang bisa membahas Yang itu Ruby. Untuk yang kedua dari kasus yang kedua adalah yang suka terlambat ya. Apa ini ceritanya? masuk masalah berbeda nih. Wih, Pak Sari. Saya tahu kenapa Oh, terlambat ya. Mas ini adalah seorang pengurus OSIS ya, yang hanya menjadi satu bagian yang lain ya. Tidak ada perhatikan Mas Farid dari teman-teman. Ini tidak bagus, tidak baik untuk kamu. Jadi terlambat adalah itu hal yang biasa manusiawi kalau sebagai instrumental dan tidak disengaja misalnya. Tapi kalau disengaja itu yang jadi masalah ya. Yang saya Anda tidak ingin mengukur, tidak ingin menjudgment kamu, tidak ingin memberikan tahu kamu kalau untuk mencari solusi yang berbeda. Ya, baik. Mas Arif mungkin tahu alasan yang paling basic kenapa saya tidak tertarik dan juga tidak datang ke ini karena dia terlalu lemah dan suka galau sama teman ya kayak satu karena apa bicara main mobil aja atau iya main mobil sama siapa? Oke Bapak Ibu, saya kira demikian. Ini sampel saja ya, dua kasus ketiga, kasus terlambat ya. Sudah coba kami simulasikan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ketika menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ini. Yang terakhir ada satu lagu dari Roma Irama. Kalau selalu sama itu sih bukan lupa, tapi kalau selalu lupa itu mati sengaja. Jadi kalau awalnya selalu lupa ya seperti sengaja gitu ya. Jadi harapan semuanya dengan revolusi ini kita bisa kembalikan kondisi anak normal ya, dan sampai pada tingkat sadar ya, sampai tingkat
kesadaran yang lebih tinggi, ya tidak sekedar dipecah dari luar, tapi bisa pecah dari dalam. Teori pecah telur gitu ya. Jadi telur sudah pecah karena faktor intrinsik dari dalam sendiri, bukan dari faktor dari luar. Bapak Ibu, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan untuk diseminasi nilai budaya Budur ini. Mudah-mudahan depan bisa kita tingkatkan untuk budaya proses kita, ya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan depan, itu kekurangan dari saya pribadi, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.